At-Taubati, adapun ini itu surat At-Taubah. Madaniyatun, adapun surat At-Taubah itu bangsa madaniyah. Au illal ayataini, atau kecuali dua ayat, akhiroha di dalam akhirnya surat At-Taubah. Mi'atun, adapun surat At-Taubah itu 100 ayat. Wasalafuna, dan 30. Au illa ayatan, atau kecuali satu ayat. Di surat At-Taubah itu turun di Madinah kecuali 2 ayat terakhir atau 1 ayat terakhir. Jumlah suratnya 130. Kalau dikurangi 1 ayat berarti 129. Yang 1 ayatnya turun di Walam tuktab, dan tidak ditulis. Walam tuktab, dan tidak ditulis fiha di dalam surat Taubah. Fiha di dalam surat Taubah apa al-basmalatu, basmalah. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu lam yu'mar, tidak diperintahkan siapa Nabi bidzalika, dengan basmalah tersebut. Kama yu'khadhu, sebagaimana diambil min haditsin, dari hadis. Rawa, yang meriwayatkan pada hadis siapa? Al-Hakimu, Imam Hakim. Wa akhraja, dan mengeluarkan apa hadisul Hakim fi maknahu, di dalam maknanya hadis, an aliin, dari Sayyidina Ali, annal basmalata, pada sesungguhnya basmalah itu amanun, menunjukkan aman, menunjukkan rasa aman. Wahia, adapun surat Taubah itu nuzilat, diturunkan apa surat Taubah, liraf'il amni, karena menghilangkan rasa aman, bisaifi, dengan pedang. Wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah, innakum, sesungguhnya kalian itu tusammunaha, memberi nama kalian ha pada surat Taubah, surat At-Taubata, pada nama surah At-Taubah. Wahia, adapun surah itu suratul adabi, surat tentang azab. Ini alasan kenapa di saat membaca surat At-Taubah itu tidak dengan basmalah, ya ini alasannya. Pertama, karena Rasulullah tidak diperintahkan, tidak ada perintah untuk membaca basmalah sebelum membaca surat At-Taubah. Kemudian dalam hadis yang disebutkan di sini diambil dari Sayyidina Ali, mengatakan bahwa basmalah itu adalah menunjukkan atau mengisyarahkan lah ya, menunjukkan bahwa surat yang akan dibaca atau kalimat basmalah itu menunjukkan rasa aman. Sedangkan surat At-Taubah itu isinya adalah tentang azab, maka tidak perlu dibacakan basmalah gitu ya. Kalau di dalam tafsir yang lain, dalam Ibnu Katsir juga disebutkan, karena surat At-Taubah ini menjelaskan tentang kalau di sini disebutkan ada liraf'il amni bisaifi, melepas rasa aman dengan peperangan. Jadi di situ isinya ya peperangan, azab begitu. Di dalam Ibnu Katsir itu disebutkan karena kita semua tidak ada yang berharap mendapatkan azab, maka tidak perlu membaca basmalah untuk surat ini. Jadi itu alasan-alasan kenapa surat At-Taubah tidak didahului dengan basmalah. Tidak didahului dengan basmalah karena isi daripada surat At-Taubah itu diantaranya adalah
yaitu tadi perintah saif, kemudian di dalamnya juga menyebutkan mengenai adab. Wahya warawa dan meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, Anil Barra'i dari Imam Barra, annaha pada sesungguhnya surah itu akhiru suratin, akhir surat, nazalat yang turun apa? Surah. Hadihi adapun ayat ini itu bara'atum minallahi wa rasuli, lafaz atau ayat bara'atum minallahi wa rasuli. Bara'atun adapun pemutusan perjanjian atau enggak usah adapun ya. Bara'atun pemutusan perjanjian minallahi dari Allah wa rasulihi dan utusan Allah. Wasilatun yang datang apa baro'ah. Wasilatun yang datang apa baro'ah. Ilalladina bagi orang-orang ahadtum yang telah berjanji kalian. Minal musyrikina dari orang-orang musyrik. Ahdan dengan janji mutlakon secara mutlak. Aiduna arba'ati asyhurin. Auduna arba'ati asyhurin atau kurang 4 beberapa bulan. Au fauqaha atau sesudahnya atau di atasnya arba'ata asyhur. Wanusa dan dijelaskan apa al-ahdu janji bima dengan perkara yudhkaru yang disebutkan apa ma fi qaulihi di dalam ucapan Allah, di dalam firman Allah fasihu fil ardi arba'ata asyhur, yaitu ayat fasihu fil ardi arba'ata asyhur. Fasihu maka berjalanlah kalian, siru artinya berjalanlah kalian, aminina dalam keadaan aman, ayyuhal musyrikuna wahai orang-orang musyrik, fil ardi di bumi, arba'ata asyhurin pada 4 beberapa bulan. Awaluha adapun permulaannya arba'ata asyhur itu Syawalun, bulan Syawal, bidali 5 dengan dalilnya perkara sayati yang akan datang apa ma. Wala amana dan tidak akan ada aman itu maujud lakum bagi kalian ba'daha setelah arba'ata asyhur. Jadi bara'atum minallahi wa rasulih ini menjelaskan apa? Pelepasan perjanjian, melepaskan perjanjian. Allah dan Rasulnya melepas perjanjian dengan orang-orang musyrik. Dikasih tenggat waktu untuk apa? Untuk menggunakan Ka'bah sebagai tempat peribadatan mereka. Jadi apa ya, pemutusan perjanjian gitu ya. Setelah 4 bulan ini kalian sudah nggak boleh lagi melakukan peribadatan di Ka'bah, melakukan peribadatan di tanah haram. Nah, ini adalah masa-masa terakhir orang-orang non-muslim ya, berada dan beribadah di kota Makkah. Setelah ini, setelah 4 bulan yang disebut di sini, fasihu fil ardi arba'ata asyhur, setelah 4 bulan yang disebutkan di sini, setelah itu sampai sekarang, ya, ini tetap tidak boleh dilanggar demi kesucian dan kedamaian kota Makkah. Maka tidak boleh ada orang non Islam yang masuk di kota Makkah, dan diupayakan ya, terus-menerus diupayakan, meskipun pernah terjadi beberapa kali pembobolan yang dilakukan oleh orang-orang non Islam ya, demi menimbulkan keributan.
Padahal kan sebenarnya nggak masalah. Artinya kenapa kok bisa begitu? Ya iya kan itu dijadikan pusat peribadatan umat Islam di seluruh dunia. Oke. Maka aturan ini pasti. Dan Allah membuat aturan yang pasti dengan penjagaan ketat ditulis di dalam kitab suci bahwa setelah 4 bulan itu orang-orang yang tidak beriman harus keluar dari kota Makkah. Jadi kalau di dalam riwayat kisahnya Rasulullah niku hendak pergi haji pada tahun tersebut, di sini nanti disebutkan tahun ke-9 Hijriah ya. Jadi hendak pergi haji tapi masih banyak orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy yang melakukan tawaf dengan telanjang di Ka'bah. Nah, Rasulullah tidak mau. Nah, maka kemudian diturunkanlah ayat baroah ini, ayat pemutusan perjanjian. Tenggat waktu mereka untuk keluar sepenuhnya dari kota Makkah ya 4 bulan itu, yang disebutkan di sini awaluha Syawal. Jadi kemudian setelah itu diperintahkan semuanya untuk keluar. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian annakum, sesungguhnya kalian itu ghairu mu'jizillahi, tidak bisa melemahkan Allah. Itu ghairu mu'jizillahi, tidak bisa melemahkan Allah. Aifaiti adabihi, artinya melemahkan siksaan Allah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah itu mukhzil kafirina, yang akan menghinakan orang-orang kafir. Ketahuilah bahwa manusia atau orang-orang yang tidak beriman yang dimaksud di sini tidak bisa melemahkan siksaan Allah, dan justru Allah yang akan menghinakan posisi orang-orang kafir. Ya, pada saat itu posisinya Rasulullah dan para pengikut ini sudah cukup kuat ya, dengan berbagai peristiwa dan segala hal. Di situ sudah kemudian akan terjadi Fathu Makkah ya. Dan yang kemudian pemutusan perjanjian ini adalah bahwasanya yang tidak Islam tidak boleh tinggal di situ, tidak boleh tinggal di tanah haram kecuali mereka tidak mengganggu ketenangan dan sebagainya. Tapi intinya adalah ayat ini menjelaskan detik-detik terakhir atau masa-masa terakhir orang-orang kafir menggunakan Ka'bah sebagai tempat peribadatan mereka. Jadi setelah itu sudah tidak ada. Setelah 4 bulan masa perjanjian itu kemudian sudah tidak ada, dan mudah-mudahan terus dijaga nih sampai wilayah kiamat, karena memang ini hebatnya Allah menjaga agama Islam. Di sisi lain Islam dibikin krisis di mana-mana, di hampir seluruh dunia gitu ya. Dibikinkan konflik di mana-mana, tapi di saat yang sama manusia itu kan kalau tertekan kemudian keluar di setiap tekanan itu kan ada gaya ya. Maka kemudian bangsa yang tertekan ini berusaha keluar dari tekanan dengan berbagai kompetensi yang dimiliki. Kemudian jadi imigran di mana-mana, orang Islam, orang-orang Arab terutama bangsa Arab itu jadi imigran di mana-mana, di negara-negara Amerika, ya, di negara-negara yang non-Islam, kemudian membentuk satu kehidupan yang cukup baik, gitu, menyebarkan ajaran-ajaran kebaikan. Jadi di satu sisi Islam ditekan di mana-mana, tapi juga Allah memberikan penjagaan yang nyata, termasuk penjagaan kota Makkah. Kota Makkah itu Allah yang menjaga. Kalau sekarang masalah raja-raja Saudi itu gayane seperti itu nih. Saudi sekarang sudah jauh lebih bebas daripada di masa lalu. Dari 2018 itu Saudi sudah membuka
ketenaga kerjaan untuk orang-orang perempuan. Jadi setiap perusahaan harus mempekerjakan perempuan yang tadinya nggak boleh sama sekali. Sekarang sudah bisa dibilang maju ya maju, tapi di saat yang sama kan ya kalau semakin maju biasanya ujian negaranya juga semakin besar. Biasanya seperti itu. Dan beberapa hal yang harus menjadi kemurnian ya harus tetap murni, seperti batas batas kunjungan. Jadi kalau di Saudi itu ada batas kunjungan, ini di daerah ini nggak boleh orang yang non Islam masuk gitu. Ada batas untuk selain untuk selain non Islam, untuk selain orang Islam gitu ya, yang boleh masuk cuma orang Islam aja. Nah ini karena perjanjiannya ditulis di dalam Al-Quran. Ketegasan ini ditulis di dalam Al-Quran. Ya, bisa dibayangkan ya, bagaimana pada saat itu Ka'bah ya, orang-orang tawaf itu dengan telanjang seperti yang dijelaskan di awal-awal ya, yang perempuan tawaf telanjang di malam hari, sementara yang laki-laki tawaf dengan telanjang di pagi hari, maksudnya di pagi sampai siang hari. Itu terjadi pada masa Rasulullah, dan ini sejarah panjang. Kalau kita berbicara tentang Ka'bah, tentang kota Makkah, ini sejarah panjang yang mulainya dimulai dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail begitu ya, sampai kepada Rasulullah berapa ratus tahun kemudian. Rasulullah itu keturunannya Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail itu generasi kedua penjaga Ka'bah, yang putranya Nabi Ismail, putra-putranya Nabi Ismail itu tidak ada yang menjadi penjaga Ka'bah. Tidak ada yang menjadi penjaga Ka'bah karena pada saat itu orang-orang yang tadinya ikut numpang ambil minum Zam-Zam, suku Khazraj dari Yaman, yang pada saat Nabi Ismail dan ibunya menemukan sumber air Zam-Zam itu, ada satu suku yang numpang di situ kan untuk minum sampai akhirnya berkeluarga dan sebagainya. Nah, suku ini yang kemudian jadi banyak ketika Nabi Ismail meninggal, ibunya meninggal, kemudian Nabi Ismail meninggal. Posisi sebagai penjaga Ka'bah ini disabotase lah oleh suku Khazraj ini. Sampai berapa lama? Sampai ratusan tahun. Masuk lagi, keluar lagi gitu ya. Sampai kemudian datanglah masa kenabian Rasulullah SAW. Rasulullah ini adalah keturunan daripada Nabi Ismail. Nah, ini saya sering katakan nih, bahwa Rasulullah ini keturunan dari Nabi Ibrahim. Maka umatnya Rasulullah, kita ini nih, umatnya Rasulullah ini berbeda dengan umat yang lain, karena di sini mewarisi dua karakter putra Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu mewariskan karakter intelektual, yang terus terang saja ini berada pada orang-orang Yahudi, ahli kitab. Sementara Nabi Ismail itu mewariskan empati. Inilah uniknya umat Rasulullah. Maka Rasulullah sendiri adalah seorang nabi yang cintanya terhadap umat ini tidak bisa dikalahkan oleh nabi-nabi yang lain. Kembali lagi ya ke Makkah itu tadi. Jadi setelah ratusan tahun kemudian baru Rasulullah itu yang itu pun setelah melewati masa hijrah dan sebagainya, sampai akhirnya benar-benar kembali kota Makkah itu kepada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan surat At-Taubah ini adalah menjadi surat yaitu tadi surat pemutus perjanjian dengan orang-orang kafir. Di awal ayatnya sudah disebutkan mengenai bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Jadi mereka sudah diperingatkan, diberikan tenggat waktu 4 bulan itu tadi.
Terus wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, ketahuilah bahwa kalian tidak akan bisa melemahkan siksaan Allah, dan sungguh Allah yang akan menghinakan orang-orang kafir. Mudillihim artinya yang menghinakan kafirin fit dunia, di dunia, bil qatli dengan memerangi, wal ukhra dan di akhirat, binari dengan masuk neraka. Wa adhanun dan wa adhanun dan pemberitahuan. Wa adhanun dan pemberitahuan. Ya'lamun artinya pemberitahuan minallahi dari Allah, wa rasulihi dan utusan Allah, ilan nasi terhadap manusia. Yaumal hajjil akbari, di dalam harinya haji akbar. Yaumal haji, di dalam hari haji al akbari yang besar. Yauman nahri artinya hari nahar. Annallaha dengan sesungguhnya Allah, ai bi annallaha artinya dengan sesungguhnya Allah, itu bariun melepaskan, itu bariun melepaskan, minal musyrikina dari orang-orang musyrik. Wa'uhu wa'uhudihim artinya janjinya musyrikin. Wa'uhudihim artinya janjinya musyrikin, janji-janjinya musyrikin. Wa rasuluhu dan adapun utusan Allah itu bariun menyudahi aidon lagi, waqad ba'atsa dan mengutus siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam aliyan pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Minas sanati dari tahun turunnya ayat tersebut, ayat ini. Wahya adapun as-sanah itu sanatu tis'in, tahun ke-9. Tahun ke-9 Hijriah, tahun ke-9 setelah Hijrah ya. Fa'adana maka memanggil, maka mengundang siapa Ali yauman nahri di dalam hari nahar, biminan di tanah Mina, bihadhil ayati dengan ayat-ayat ini, wa alla yahujja dan untuknya tidak haji ba'dal ami setelah tahun ini siapa musyrikun, orang musyrik. Jadi tahun tersebut itu adalah tahun terakhir bagi orang musyrik untuk haji di Ka'bah ya, haji di Masjidil Haram ya haji di tempat itu gitu. Ini adalah tahun terakhir. Wala yatufa dan tidak melakukan tawaf siapa musyrik bil baiti di Baitil Haram, uryanan dalam keadaan telanjang. Jadi ritual tawaf dengan telanjang itu sudah berakhir di tahun tersebut. Maka ini sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah, kalau tiba-tiba ada orang yang bikin tata cara haji yang baru yang menyerupai ibadahnya orang-orang kafir, maka itu jelas kebohongan. Itu jelas kebohongan karena ayatnya sudah jelas di sini, suratnya pun ada. Maka Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang isinya banyak. Di situ ada berita, ada cerita, kemudian ada banyak sekali edukasi di dalamnya. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi Al-Quran ya, menjadi ahli Al-Quran lah, mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Karena Al-Quran itu tidak sekedar dongeng, tapi di sini ada berbagai bentuk arahan dan pendidikan untuk perjalanan hidup kita. Ada berita, ada cerita. Fa'in tubatum uryanan dalam keadaan telanjang, rawa meriwayatkan pada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Fa'in tubatum maka apabila bertaubat kalian minal kufri dari kekufuran, fahuwa maka adapun tubatum itu khairun lebih baik lakum bagi kalian. Jadi kemudian diperingatkan kepada orang-orang kafir,
Kalau kalian bertaubat, maka itu yang terbaik bagi kalian. Wa in tawallaitum, dan apabila berpaling kalian anil imani dari iman, fa'lamu, maka mengetahuilah kalian annakum, pada sesungguhnya kalian itu ghairu mu'jizillahi, tidak bisa melemahkan adab Allah. Itu ghairu mu'jizillahi, tidak bisa melemahkan Allah. Kalau kalian tidak beriman, tidak kurang satu apapun dari Allah. Wabashir, dan memberi habarlah engkau, akhbir artinya menghabarkanlah engkau, alladzina, pada orang-orang, kafaru yang kufur, siapa alladzin, diadabin dengan adab, alimin yang pedih. Mu'lamin artinya yang pedih, yang dipedihkan. Wahwa, adapun adab itu al-qatlu, dibunuh, wal asru, dan ditawan, di dunia, wanari, dan di dalam neraka, fil akhirati, di akhirat. Al-qatlu wanaru, dan di neraka, fil akhirati, di akhirat. Bahwa adab itu sangat pedih nih. Di dunia kalian akan merasakan peperangan karena sudah diperintahkan oleh Allah nih. Ini bagi orang-orang kafir. Illal ladina, kecuali orang-orang. Tapi tetap ada pengecualian nih. Tetap ada pengecualian. Selalu ada pengecualian dalam sebuah hukuman yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah. Ini berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Jadi selalu ada pengecualian. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak mau umatnya hancur begitu saja. Tidak mau umatnya hancur begitu saja. Sampai saking Rasulullah itu mencintai umatnya ini, Rasulullah itu sampai mengatakan, orang-orang yang pernah disebut mendapatkan laknat. Jadi kan kalau kita di dalam hadis itu kan ada banyak ya, penyebutan, misalkan orang yang seperti ini terlaknat, orang yang seperti ini terlaknat gitu ya. Di dalam kitabnya Abuya Al-Insanul Kamil itu dikutip lah salah satu, dijadikan oleh Abuya sebagai gambaran kecintaan Rasulullah terhadap umatnya. Itu digambarkan sampai Rasulullah itu mengatakan, orang-orang yang kusebut terlaknat, orang-orang yang, ya Allah, orang-orang yang kusebut terlaknat, pertemukanlah denganku di akhirat kelak, sehingga aku bisa memberikan syafaat kepada mereka. Ini saking cintanya Rasulullah terhadap umatnya. Yo dilaknat, ya. Tapi di satu sisi Rasulullah nggak rela gitu kalau misalkan mereka tidak diampuni. Satu contoh hadis mengenai kesombongan. Rasulullah menyebutkan bahwa tidak akan masuk neraka orang-orang yang di hatinya ada secuil kesombongan. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa syafaatku adalah untuk orang-orang yang sombong. Nah, dari hadis ini kemudian para sahabat ada yang komplain, lah ya Rasul, nanti berarti kalau dikatakan seperti itu nanti orang Islam nggak sombong-sombong. Mosok yang dapat syafaat orang-orang yang sombong. Kemudian kata Rasulullah apa? Kalau mereka yang beribadah dengan tulus, memberi dengan tulus, bekerja dengan tulus, mereka mungkin akan mudah mendapatkan rahmat Allah. Sementara orang-orang yang sombong itu jelas jauh dari rahmat Allah. Maka orang itu kalau belajar tentang hadis, ayat, itu harus yang lengkap. Karena Rasulullah itu luar biasa. Bahkan dalam ayat surat yang katanya isinya adalah adab gitu ya. Sampai Sayyidina Ali kan mengatakan tadi yang di awal bahwa karena surat ini menjelaskan tentang adab, dan kita sebagai umat manusia ini nggak pengen kena adab, maka nggak perlulah surat ini dibaca dengan basmalah, kan begitu ya. Tapi coba kita lihat ayat yang disebutkan di sini, tetap ada pengecualian. Orang-orang kafir itu akan dihinakan. Alladzina kafaru bi'adzabin alim illal ladina, kecuali orang-orang ahadtum yang berjanji kalian, ahadtum yang berjanji kalian, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik,
Malam yang kusu, kemudian tidak mengurangi siapa alladzina ahadtum kum pada kalian syai'an pada sesuatu. Yang kusu di sini yang dimaksudkan adalah mengurangi perjanjiannya, mengingkari perjanjiannya gitu ya. Min syurutil ahdi, dari syarat-syaratnya janji. Walam yudhahiru, dan tidak menolong siapa alladzin, tidak membantu siapa alladzina ahadtum. Yu'awinu artinya tidak mendorong atau membantu siapa alladzina ahadtum alaikum atas kalian, ahadan pada seseorang, minal kufari dari kekufuran. Fa'atimmu, maka menyempurnakanlah kalian. Fa'atimmu, maka memenuhilah kalian, ilaihim terhadap alladzina ahadtum, ahdahum pada janjinya alladzin. Ilang tidoi muddatihim atau ila muddatihim, pada sampainya masanya alladzina ahadtum. Jadi perangilah orang-orang kafir. Di sini dikatakan alladzina kafaru bi'adzabin alim. Orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih, kecuali orang-orang yang menepati perjanjiannya. Mereka yang tidak merugikan sedikit pun pada kalian. Malam yang kusukum syai'a, tidak merugikan, enggak pernah merugikan kalian. Maksudnya di sini kan ada satu perjanjian yang dibentuk antara orang muslim dan orang-orang kafir. Nah, kalau orang-orang kafir ini kok tidak melakukan kerugian terhadap kalian gitu ya, terhadap orang-orang muslim pada saat itu, maka jangan diperangi. Walam yudhahiru alaikum ahada, dan juga orang-orang kafir ini bukan tipe orang yang ngajak pada kekufuran. Mereka cuma nggak mau ikut beriman, tapi nggak ngajak orang untuk kafir. Nah, orang yang seperti ini juga nggak perlu diperangi. Mereka hanya belum yakin untuk ikut pada Islam, gitu. Tapi nggak ada keinginan juga untuk mengajak orang yang sudah beriman ke jalan mereka. Nah, orang yang seperti ini tidak masuk dalam tidak masuk dalam janjinya harus dipenuhi ya. Mereka harus tinggal dengan aman di situ. Jadi kan ada perjanjian yang dibuat gitu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, senang siapa Allah, al-muttaqina, pada orang-orang yang bertakwa, pada orang-orang yang menepati. Bi'itsmamil uhudi, dengan menyempurnakan janji-janji, dengan menyempurnakan perjanjian-perjanjian. Di akhir ayat disebutkan innallaha yuhibbul muttaqin, yang artinya apa? Orang muslim pada saat itu sudah mendapatkan kemenangan untuk Fathu Makkah, untuk bisa masuk di kota Makkah. Tapi Allah tetap memberikan peringatan supaya orang-orang muslim ini tetap stabil secara emosi. Jadi yang dikatakan musuh Islam ini adalah kriteria tidak iman, kemudian merugikan, juga menggolimi. Kalau tidak merugikan dan tidak menggolimi meskipun dia kafir, maka ini termasuk dalam orang-orang yang dilindungi. Nggak boleh diserang. Jadi meskipun sudah memenangkan kota Makkah, sudah kembali ke sana, orang-orang yang itu diperintah oleh Allah untuk takin. Allah yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Apa ya? Takwaan itu kan kita stabil dalam perasaan. Jadi memang euforia, ya. Kemudian susah itu sampai hancur-hancur banget. Jadi posisi keimanan yang stabil seperti ini, Allah menyukai situasi tersebut. Maka orang kalau misalkan dia religi tapi semakin mudah menyakiti, dia beragama tapi kok dia itu beragama tapi kok gampang sekali menyakiti, berarti ya mungkin di satu saat kita juga mengalami ya hal itu.
Jadi kalau misalkan seperti itu ya perlu dilihat lagi apa yang disembah. Jangan-jangan dia menyembah egonya. Kalau sudah menyembah ego ya apapun ya, jadinya ya egois gitu. Nggak jadi agamis, jadi egois. Cuma kepingin terus-terusan dapat label agamis gitu ya. Label agamis ini yang menjadikan beban, yang akhirnya menjadikan seseorang egois, mudah menekan orang lain dengan egonya. Mau dibilang ya kalau sudah seperti itu. Wa idza salakal asyhurul hurum wallahu taala. Al-Fatihah.